Udah direkam layar aja kalau enggak. Ini udah direkam layar. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Bukan filsafat pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jelas suara saya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan makalah yang berjudul Epistemological Question, yakni hubungan penginderaan, akal, intuisi, dan wahyu dalam membangun keilmuan Islam. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa setiap ilmu pengetahuan itu pasti akan dilihat dari sudut filsafat ilmu, di mana ada 3 tiang penyanggah yang memperkuat eksistensinya, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pandangan Islam, ilmu tidak hanya terbatas pada wilayah eksperimental. Nah, lebih dari itu, ilmu dalam pandangan Islam mengacu kepada 3 aspek, yaitu aspek metafisika, aspek humaniora, dan juga aspek material. Dengan demikian, epistemologi dalam Islam tidak hanya terpusat pada manusia atau antroposentris yang menganggap bahwa manusia sebagai makhluk yang mandiri, yang menjadi subjek pelaku kebenaran, tetapi juga berpusat pada Allah atau teosentrik sekaligus sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Nah, mengawali pembahasan ini kita akan memahami terlebih dahulu tentang pengertian epistemologi.
Secara bahasa itu dari bahasa Yunani yang berarti bahwa epistemologi adalah ilmu atau teori. Dengan demikian diartikan dengan teori pengetahuan. Dan tokoh filsafat ilmu pengetahuan pertama yang menggunakan istilah epistemologi adalah J.E. Ferrier dalam rangka membedakannya dari cabang filsafat lainnya dan juga ontologi. Nah, sumber-sumber ilmu pengetahuan. Sumber pengetahuan merupakan titik tolak atau yang melatar belakangi munculnya pengetahuan itu sendiri, sehubungan dengan sumber ilmu pengetahuan dalam epistemologi ilmu pengetahuan barat. Aliran rasionalisme dan empirisme merupakan dua aliran yang paling dominan daripada sumber-sumber lainnya. Sementara menurut Surya Sumantri, sumber ilmu pengetahuan itu terdiri dari empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Nah, mengingat waktu, Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan tentang apa itu indera, apa itu akal, apa itu intuisi, apa itu wahyu, tapi langsung kepada bagaimana kaitan atau hubungan antara indera, akal, intuisi, dan wahyu itu dalam bangunan keilmuan Islam. Nah, pertama kita akan melihat bagaimana keterkaitan antara indera dan akal. Sebagaimana kita ketahui bahwa akal menerima bermacam-macam data yang dikirim oleh indera. Selanjutnya akan mengatur, mengolah, dan menyusunnya sehingga menjadi pengetahuan yang benar. Akal dalam proses berpikir inilah menggunakan kaidah-kaidah rasional atau kaidah-kaidah logika. Paham ini mengklaim bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal, dan sebagaimana pemahaman manusia terkait logika dan matematika, temuan-temuan dalam logika dan matematika begitu pasti dan tidak mungkin salah kebenarannya. Jadi di sini pengetahuan saja tidak cukup, indera saja tidak cukup, Bapak Ibu. Tapi harus dibantu oleh akal. Karena apa? Karena akal lah yang akan menilai, akan mengatur, akan menentukan terhadap apa yang diterima oleh indera. Nah, jadi indera sebagai jendela kalau kita katakan untuk menerima masuknya ilmu atau sebagai pintu, sementara akal akan mengolah. Dan dari olahan akal itulah nanti akan diketahui eksistensi tentang keberadaan ilmu tersebut. Kemudian akal dan wahyu. Kaitannya dengan wahyu, akal merupakan pendukung sekaligus memperkuat keyakinan terhadap kebenaran wahyu. Oleh karena itu, Allah memuliakan akal dengan menjadikannya sebagai sasaran perintah, sebagai tempat bergantungnya pertanggungjawaban, melakukan penelitian dan pemikiran. Makanya di dalam Al-Quran sering kita dengar istilah afala ta'qilun, afala tadabbarun, tatajakarun, bahkan ulul albab bagi orang-orang yang berpikir. Artinya di situ akal memiliki peran yang sangat penting untuk menginterpretasikan wahyu. Nah, yang ketiga, intuisi dan wahyu. Secara harfiah, intuisi dapat diartikan perasaan batin atau getaran jiwa yang dapat merasakan sesuatu, yang selanjutnya menimbulkan pengaruh ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Intuisi yang tertinggi dapat mengambil bentuk wahyu sebagaimana dialami para nabi, sedangkan yang lainnya dapat mengambil bentuk inspirasi berupa ilham atau lintusan pikiran atau frases. Dan terakhir, intuisi dan wahyu. Secara harfiah, intuisi dapat diartikan sebagai hubungan antara akal, intuisi, dan wahyu dalam bangunan keilmuan Islam itu, ya, di mana melalui dengan potensi indera, akal, hati, dan wahyu yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada manusia, maka manusia tersebut akan memperoleh keimanan dan pengetahuan, juga akan meraih derajat yang tinggi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bisa kita lihat dalam surat Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Artinya, Bapak Ibu, dengan keterpaduan antara akal, indera, hati, dan wahyu, seseorang itu akan memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus keimanan yang menghantarkan kita kepada kebenaran hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bisa meraih kesempurnaan dengan memfungsikan indera, akal, hati yang dibimbing oleh wahyu, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam surah Mujadalah ayat 11 tadi.
yaitu yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi sebagai suatu kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama bahwa peran dan fungsi indera sangat diperlukan untuk mempengaruhi akal dan memberikan informasi sehingga akal dapat berpikir dan bekerja secara aktif. Yang kedua, kaitannya dengan wahyu, akal merupakan pendukung sekaligus memperkuat keyakinan terhadap kebenaran wahyu. Dan ketiga, intuisi bisa melengkapi pengetahuan rasional dan indrawi sebagai suatu kesatuan sumber ilmu yang dimiliki manusia dan memberi banyak tambahan informasi yang lebih akrab dan partikular tentang sebuah objek dengan cara yang berbeda dengan yang ditempuh oleh akal maupun indera. Dan terakhir, melalui potensi indera, akal, hati, dan wahyu yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia, maka manusia tersebut akan memperoleh keimanan dan pengetahuan, juga akan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, persentase dari saya terhadap makalah ini. Tentunya tak luput dari kekurangan, tak luput dari kesalahan. Maka dari itu kritik yang konstruktif dibutuhkan untuk kesempurnaan makalah ini ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Paham Bu, paham. Oke, terima kasih atas masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Pak. Belum Pak, belum. Masih belum. Oh ya, udah muncul.
Baik, terima kasih atas masukannya terkait dengan Pak Sodri. Sebenarnya eksesnya seperti itu, hanya saja untuk ngepaskan halamannya itu, Pak. Makanya iya, bisa dipaskan gitu kan, makanya kita naikkan. Oke, mungkin ini satu kesilapan ya. Terima kasih telah mengingatkan. Kemudian terkait dengan Bu Yuri, memang dalam asumsi saya untuk yang tampil itu bentuknya adalah makalah gitu. Baru nanti untuk dibuat jurnalnya itu baru dalam format sesuai dengan bentuk format jurnal yang diinginkan sesuai dengan template-nya masing-masing seperti itu. Ya, saya juga kemarin berharap seperti Bu Yuri dapat masukan dari dosen gitu kan, ada materi di share terhadap apa namanya kesempurnaan dari makalah ini. Tapi saya juga tidak tahu. Tapi yang inilah yang bisa saya buat seperti itu. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk ini ada dua variasi pembuatan footnote Bapak Ibu. Satu pakai Mendeley, satu pakai apa namanya manual biasa ya. Satu pakai Mendeley, satu pakai manual biasa. Nah, jadi mungkin ada hal-hal yang secara teknis tidak pas ya. Ini nanti akan kita koreksi untuk tingkat selanjutnya. Terima kasih atas masukannya. Mungkin kita bisa lanjut ke diskusi. Ya. Oh ya, Bu Santi ya. Oke. Terima ya. Terima kasih Bu Isanti. Ya. Seyogianya ya memang ada diawali dengan pendapat dari pakar atau tokoh, kemudian kita buat pernyataan sesuai sebagai apa namanya ya tanggapan terhadap apa yang dikemukakan oleh tokoh sebagai penguatan makalah kita. Mungkin begitu ya Bu ya. Oke, nanti yang akan datang akan kita lakukan seperti itu. Terima kasih. Sehat Bu Pipi? Megangi kepala aja. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ya. Boleh, boleh. Ya. Pendapat Pak Amsal Bahtiar di halaman 7, Pak. Ya. Di sini Pak Amsal Bahtiar. Oke, baik. Di sini Pak Amsal Bahtiar mengatakan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Sementara dalam pemahaman Pak Nurman, wahyu itu kan disampaikan oleh Allah melalui perantara malaikat kepada para nabi dan rasul. Nah, dalam hal ini Pak Nurman, kita harus bisa batasi dan bedakan wahyu dalam arti firman Allah ansih gitu ya, dan juga wahyu dalam pengertian ilmu pengetahuan. Jadi kalau memang kalau hal wahyu adalah firman Allah, kalam Allah, memang itu hanya disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat. Tapi yang dimasukkan oleh Pak Amsal Bahtiar di sini menurut pendapat saya adalah terkait dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu kan bermula dari Allah sumbernya. Kemudian wahyu firman itu disampaikan kepada nabi melalui para malaikat kepada para nabi. Nah, kemudian para nabi rasul itulah yang kemudian memberikan pemahaman pengetahuan kepada manusia ya, sehingga mengetahui mana baik, buruk, mana benar, mana salah. Karena secara langsung kita tidak bisa menginterpretasikan wahyu itu sendiri, ya. Nah, makanya melalui para nabi dan rasul lah kita diberi pengetahuan, pemahaman terkait dengan wahyu yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita tahu nilai-nilai dan juga dari situ kita tahu akan
ilmu pengetahuan itu sendiri. Demikian Pak pemahamannya. Sudah Pak Sodri, sudah. Udah clear. Udah clear. Tadi Pak Alvin sudah saya tik itu, saya terima masuk kayaknya. Pak Hamka tadi udah ada masuk. Pak Hamka udah masuk tadi. Bu, Pak Sabri dulu, Pak Domo, Pak Sabri. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Eh, Tadi di awal Pak Sabri mengatakan bagaimana sumber ilmu itu ada 4 ya Pak ya. Bagaimana kalau sekiranya salah satunya hilang atau tidak digunakan, apakah masih bisa mendapatkan ilmu pengetahuan gitu kira-kira Pak ya? Iya. Baik. Eh di awal Bapak Ibu sekalian, orang memahami bahwa sumber ilmu itu hanya satu, yaitu indera. Sehingga muncullah aliran empirisme berdasarkan pengalaman. Kan begitu. Lalu berikutnya, dengan adanya keterbatasan indera, maka orang berpikir bahwa indera saja nggak cukup, karena indera hanya sebagai pembuka, sementara yang mengolah itu adalah akal.
Sehingga muncul lagi sumber ilmu yang kedua, apa? Akal. Maka lahirlah golong-golongan rasionalisme, Bapak Ibu, dua. Nah, artinya bahwa belum lagi nanti keterbatasan indera, akal, ditambah lagi dengan adanya hal-hal yang diperoleh oleh seseorang itu tidak melalui akal, tidak melalui indera, tapi melalui perenungan. Itulah intuisi. Nah, iya, perasaan, hati, itulah intuisi. Nah, artinya bahwa bisa saja masing-masing dengan konteks dan pemahamannya untuk mendapatkan ilmu itu tidak ada masalah. Tapi dalam pandangan filsafat Islam, maka semua sumber itu paling tidak terlibat untuk mendapatkan kebenaran ilmu itu sendiri. Nah, seperti itu, Pak. Jadi inilah yang membedakan antara epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa wahyu adalah sumber utama kalau dalam epistemologi Islam. Kenapa? Karena ilmu yang pertama itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan alam. Kan wahyu itu ada dua, ada yang kauniyah, ada yang kauliyah. Nah, itulah sumber pengetahuan, ya. Seperti itu, ya Bapak ya. Jelas ya Pak ya? Oke, Bapak Ibu, wahyu itu adalah merupakan suatu keyakinan dalam hal penerimaannya. Artinya, wahyu ini adalah satu kajian yang membutuhkan keyakinan, bukan empiris. Ya, bukan hanya sekedar pengalaman. Nah, meskipun dalam hal mencerna wahyu itu sendiri dibutuhkan empiris, rasional, seperti itu. Tapi tidak dipungkiri bahwa ada orang-orang yang tidak mengakui akan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya. Nah, sehingga ini tentunya tidak bisa kita salahkan. Tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena memang butuh proses untuk sampai kepada hidayah, kalau bila kita katakan, ya. Butuh proses sampai kepada hidayah. Maka dari itu peran akal juga peran indralah dalam mencermati fenomena yang ada, ditambah dengan hidayah Allah. Nah, jadi kalau tidak ada hidayah Allah sampai, ya bisa jadi mereka tetap tidak akan meyakini tentang wahyu itu, tidak meyakini. Ya, dalam hikayat, dalam kisah kan pernah juga Rasul ditegur oleh Allah, ya, tentang permohonannya untuk memberikan hidayah kepada pamannya yang tidak beragama Islam. Nah, pada saat itu kan ditegur oleh Allah, Muhammad, untuk hidayah itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi inilah yang perlu kita sikapi sehingga kita tetap berpikir rasional dalam hal perbedaan-perbedaan yang ada. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu berbeda, seperti itu. Mungkin itu pemahaman saya, Bapak Ibu. Ya.
Ya. Ini suara siapa ya yang bising kali? Ya. Pak Ketua ini, Pak Ketua. Iya. Udah saya bisukan. Ya. Ya.
Ya. Oke, baik. Eh Terkait hubungan akal, intuisi, wahyu dan dalam bangunan keilmuan Islam. Nah, Bapak Ibu, ya implementasinya. Di awal saya sampaikan bahwa untuk melihat bagaimana keterkaitan antara akal, penginderaan, intuisi dan wahyu, itu kita lihat dulu bagaimana hubungan antara indera dengan akal, ya. Jadi indera sebagai pintu untuk menerima informasi, kemudian informasi itu diterima oleh akal. Akal kemudian diproses. Nah, dalam pemrosesan berpikir, tentu akal juga dibimbing oleh kadang-kadang hati pengalaman, intuisi tadi, ya, sehingga terkadang dari hati itu akan muncul pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pengalaman-pengalaman mungkin sebelumnya, ya, yang bisa jadi juga tidak diawali dari apa yang dia alami secara empiris, tapi hati bisa menyimpulkan, bahkan mendatangkan satu kesimpulan. Nah, dalam filsafat Islam, ya, dilengkapi dengan wahyu. Wahyu inilah sebagai sumber kebenaran. Karena apa? Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, di mana wahyu itu, ya, dapat diterima melalui panca indera, yakni wahyu dalam bentuk kauniyah yang terbentang, inilah alam semesta. Kemudian prosesnya itu dilakukan oleh akal dari informasi yang diterima oleh indera sebagai empiris, sebagai pengalaman. Nah, tentu wahyu, kalau orang barat mengatakan itu sebagai sesuatu yang sifatnya dogmatis, nah tentu kan akan memberikan satu petunjuk apakah hasil pemikirannya itu baik atau tidak, benar atau salah. Nah, itu pertimbangannya adalah wahyu, ya, yang telah diterimanya baik dari melalui indera. Ya, kita kan menerima wahyu itu dalam arti pengetahuan kan bisa dari indera mata ketika melihat fenomena, bisa mendengarnya dari telinga, indera telinga, melalui dakwah, melalui ceramah dan lain macam sebagainya, penyampaian ilmu. Nah, kemudian itu dicerna oleh akal, kemudian dikontemplasikan dalam hati, ya, karena iman itu letaknya di hati, untuk memunculkan suatu sikap, apakah mau dilakukan atau tidak. Dalam arti kalau sikapnya, kalau hasil keputusannya baik, tentu ini mendorong kita untuk melakukan, ya. Tapi kalau tidak, tentu tidak kita lakukan. Nah, bagaimana implementasinya dengan dalam pendidikan Islam itu sendiri? Tentu sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan itu kan dalam rangka membentuk karakter iman takwa. Ini konteks yang penting bagi kita, ya. Sehingga, nah, bangunan Islam ini, ya, bangunan sumber keilmuan Islam ini tentu memiliki peran yang sangat strategis. Kenapa? Karena karakter peserta didik itu harus mengacu kepada karakter agama Islami, ya, sesuai dengan tuntutan agama sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena misi Rasulullah itu, ya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi misi daripada ilmu pengetahuan itu sendiri juga tidak lain dalam rangka untuk membangun manfaat, ya, manfaat bagi manusia itu sendiri.
Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat. Maka manfaat yang bagaimana? Tentunya manfaat yang bisa memberikan sisi positif bagi kehidupan manusia. Dari mana bisa mendatangkan sisi positif? Tentu didasarkan kepada bimbingan agama. Karena baik menurut ajaran moral kan gitu, ajaran kemanusiaan belum tentu baik menurut ajaran agama. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu dalam konteks bangunan pendidikan Islam, maka acuan utama untuk sumber ilmu pengetahuan itu sendiri adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah wahyu. Saya pikir demikian, Bu, ya, untuk mengetahui bagaimana kaitan antara akal, kemudian indera, intuisi, bahkan wahyu itu sendiri dalam membangun keilmuan Islam. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah, selamat bergabung Pak Dr. Usiono. Assalamualaikum. Suaranya Pak Siregar. Saya bantu untuk aktifkan. Oh, nggak bisa rupanya dari sini.
Halo ya. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya bisa menangkap. Oke, baik. Ya. Baik Pak Sodri, mungkin kita teringat dengan teori tabula rasa ya yang dikemukakan oleh John Locke ya, bahwa pada prinsipnya kita ini adalah merupakan seperti kertas putih ya Pak ya, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan sama sekali. Kemudian atas hidayah Allah diberikannya kita akal, diberikannya kita panca indera, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Lalu Pak Sodri bertanya tadi tentang bagaimana orang yang punya dibekali otak tapi tidak ada akal gitu kali ya, kemungkinan seperti itu ya, atau keterbatasan ya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya memahami bahwa dalam kemampuan berpikir memang memiliki ada keterbatasan ya, ada keterbatasan. Makanya dalam hal psikologi perkembangan itu, perkembangan otak itu kan dibeda-bedakan ya. Ada yang cerdas, ada yang biasa, bahkan ada yang debil, ada yang imbisil ya. Artinya kalau dalam pengertian kita sehari-hari idiot lah kita katakan ya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa diberi ilmu pengetahuan ya. Tetap mereka bisa menerima ilmu pengetahuan, hanya saja dalam hal proses pentransferan, nah ini mungkin butuh inovasi atau cara lain, tidak seperti layaknya kita yang normal. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, akal juga nantinya akan memproses sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Sehingga kita tidak bisa menuntut mereka seperti layaknya orang yang normal. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka konsep dalam hal pemberian atau pentransferan ilmu dan kemampuan seseorang terhadap ilmu pengetahuan, kita harus meyakini bahwa mereka punya ilmu, mereka punya pengetahuan. Hanya saja dengan keterbatasannya mungkin berbeda cara mereka mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki itu dengan kita yang normal saat ini. Saya pikir demikian, Pak. Bisa dipahami lebih kurang. Bisa, Pak, bisa. Ya, buktinya kita lihat itu dalam proses pengembalian ya memori, mereka diajari juga. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena mereka juga punya kemampuan. Ada modal dasar mereka. Seperti itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat makalah saudara Supriyatin, saya masih berbicara tentang sumber ilmu ini Pak ya. Iya, Pak. Yang ada di dalam makalah ini sumber ilmu itu saya ke 5 tadi, yang pertama wahyu. Empat, Pak, empat. Empat, jadi menurut pendapat Pak Supriyatin Iya, Pak. bahwa yang ada di makalah ini tentang yang empat tadi itu menurut pandangan saya itu bukan sumber ilmu Pak, tapi media pembelajar, media alat-alat maksudnya ilmu itu. Sementara yang disebut dengan sumber ilmu itu adalah hanya ada tiga. Saya masih teringat ya, tentang apa yang disampaikan oleh Profesor Nasi apa Profesor Almarhum itu Pak. Saya lupa saya namanya. Itu bilangnya bahwa sumber ilmu itu hanya ada tiga, yaitu Allah, alam, dan hanya itu yang saya ingat Pak, apa itu sumber ilmu. Namun kalau yang lain-lainnya itu kalau menurut teman saya itu adalah media, bukan sumber Pak. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Hanya ditanggapi Pak Supriyatin, Pak Hamka mengambil dari Profesor apa tadi tentang sumber ilmu hanya tiga. Silakan Pak Hamka. Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Eh, Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Hamka Siregar itu dalam konteks yang berbeda, ya. Dalam konteks yang berbeda, ya. Nah, kajian kita terkait dengan epistemologi, Pak, ya. Maka dalam hal kajian epistemologi, maka sumber ilmu itu, ya, kalau dunia barat hanya mengelompokkan pada tiga, ya, yaitu indera, akal, dan intuisi. Sementara karena mereka tidak mengakui agama, Pak, karena itu tidak dianggap dogma dan mereka tidak menerima itu, ya. Tapi kalau kita, ya, dalam hal kehidupan di dunia Islam sebagai satu keyakinan kita, maka di samping tiga tadi, indera, akal, dan intuisi, maka wahyulah sebagai sumber ilmu yang paling utama. Kenapa? Karena memang eh, sumber ilmu itu kan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari wahyu itulah kemudian akan dicerna oleh indera, kemudian akal, dan juga hati, sehingga menghasilkan hakikat ilmu yang sebenarnya. Ya, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, mungkin ini sebagai tambahan pemahaman kita, ya, terhadap kajian kita hari ini, sehingga menambah dari wawasan kita terkait dengan sumber ilmu itu sendiri. Terima kasih, Pak Hamka. Ya, itu bagaimana Pak Hamka? Cukup jelas atau ada yang perlu tambahkan? Kalau nanti dikatakan cukup jelas atau tidak, memang ya apa namanya? Bang Medin, Pak Alfian, tolong mic-nya di-mute-kan aja, Pak. Bang Medin, Pak Alfian, tolong mic-nya di-mute-kan aja. Oke, bagaimana tadi Pak Hamka? Jalan Pak, udah cukup. Oke, terima kasih. Oke, kita batasi saja ya. Ini waktunya sudah jam 11 lewat 8. Saya pikir kita hanya sampai di 11.15. Nanti akan kita persilakan Pak Dokter untuk memberikan arahan bimbingan. Untuk pertanyaan terakhir tadi, silakan Bu Isanti. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Kedengaran ya Pak Supriyatin ya. Ya, Bu. Ini keilmuan itu kan dibangun dari empat ini ya Pak ya. Indra, akal, wahyu, intuisi. Indra, akal, intuisi, dan wahyu. Nah, kalau dibangun keilmuan dari empat hal ini maka dia menjadi sempurna. Dan kita memang sudah melihat kesempurnaan ini dari ulama-ulama dan ilmuwan kita terdahulu. Dan kita yakin
Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan. Ya, saya lanjut langsung saja ya Pak Suryati ya, silakan. Baik. Eh Kemajuan manusia itu kan dilihat dari peradaban ya, Bapak Ibu. Ya, dilihat dari peradaban. Semakin tinggi peradaban menunjukkan bahwa semakin tinggi, semakin maju ilmu pengetahuan mereka. Nah, lalu kenapa kita lihat umat Islam itu justru terbelakang? Ya, ya, bisa jadi sesuai dengan pernyataan yang sering kita dengar bahwa bangsa Barat itu maju karena meninggalkan agama. Karena agama itu adalah dogma yang tidak ya dogmatis lah ya. Sementara kita ya tertinggal itu juga karena meninggalkan agama. Jadi orang Barat maju karena meninggalkan agamanya, kita tertinggal karena meninggalkan agama kita. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita seharusnya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu harus kembali kepada sumber ilmu pengetahuan yang hakiki, yaitu ajaran agama. Dalam arti peradaban kita itu tetap harus terbimbing oleh ajaran agama. Ya, jadi ini yang sering kita lihat sangat ironis. Kenapa? Ya, kita lihat lembaga pendidikan Islam ya yang seharusnya menerapkan konsep kebersihan, tapi kenyataannya ya di mana-mana kita lihat dari segi fisik bangunan, dari segi pengelolaan ya masih sepertinya jauh dari konsep Islam itu sendiri yang mengutamakan kepada kebersihan ya. Ya, kita tidak menafikan Bapak Ibu ya. Pernah saya lihat di salah satu pesantren ya, kondisinya yang mengenaskan, kebersihan tidak jadi perhatian. Tapi kita sangat heran dengan Singapura. Konon katanya ya di Singapura itu sangat bersih ya kan Pak, seperti itu ya, walaupun saya belum pernah ke sana. Nah, jadi ini yang menjadi catatan kita bahwa ya secara konsep ya ilmu tentang Islam itu sendiri adalah sempurna. Karena apa? Karena diterima atau didapatkan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam tataran aplikasi pelaksanaan yang mungkin kita masih belum maksimal dalam hal menerapkan apa yang ada dalam agama itu sendiri, sehingga kondisinya masih jauh dari harapan. Saya pikir demikian Bu ya. Jadi memang kalau idealnya ini kita terapkan pasti kita akan maju Bu. Tapi kenapa kenyataannya tidak? Ya tentu disebabkan karena masih ada yang kita tinggalkan dalam konsepnya, sehingga kita tidak mencapai kemajuan. Dan kemajuan itu bisa dilihat dari peradaban manusia itu sendiri. Saya pikir demikian Ibu. Terima kasih. Bagaimana Bu Santi? Untuk jalan pakai Ya. terima kasih untuk tambahannya berarti info fakta ya Pak Suryanya. Oke. Saya pikir untuk sementara kita cukupkan dulu diskusi kita karena ada Pak Dokter, Pak dosen kita yang akan menyaksikan bimbingan dan arahan. Harap bersabar kepada semuanya. Kita harap sama-sama puas ya. Karena Pak Sugeng itu bukan alat pemuas. Oke, izin Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter.
Mungkin lagi nggak di tempat, masih ke belakang kali. Bantu saya. Dengan sesi diskusi kita sudah kita padamkan dan sekarang kita masuk ke sesi dengarkan arahan dari Pak Dokter. Bagaimana Bapak Ibu? Lagi-lagi Bang Sondri silakan komunikasi. Oh silakan. Selamat datang Pak Dokter Rusiono. Izin Pak, kami sudah berdiskusi kurang lebih 1 jam, 1 jam 15 menit. ya sekitar 75 menit. Kami izin Pak Dokter untuk memberikan Mis- Dengar Pak, dengar. Saya tak bisa banyak kali ini suaranya memang terbatas kelihatannya. Pertama, kan kita kemarin sudah Zoom ya, sudah buat apa namanya format tulisan terkait artikelnya kita pola langsung ke makalah ini Pak Dokter. jurnal Terima yang mau kasih. dituju formatnya gitu ya. Izin Pak Dokter. Jadi biar supaya Iya, suaranya tidak sudah ada dua keluar. kali. Kedua, stylenya kita buat apa American Ecological Association ya. Kita pakai ini bisa dipastikan ini mohon maaf Bu Sarminawati apa nggak bisa bergabung karena ada acara yang utama. Jadi itu penting saya lihat begini maksud kami. Pertama kan kita ingin menghindari plagiasi di antara apa namanya yang sudah dibuat oleh teman kita terdahulu. Jadi kalau umpamanya copy paste dari yang lalu kemudian diformulasikan dan penyajiannya kita lebih cenderung seperti apa namanya pemaparan, kita mengadakan model terbaru. Izin Pak Dokter sebentar, izin Pak Dokter. Bapak Ibu yang mampu menghidup Hidup kan? Hidup kan? Hidup Pak, hidup. Lanjut. Jadi modelnya biar supaya suaranya terlalu bising. karena itu dia membutuhkan apa namanya model penghasil penelitian. Jadi ada dua yang kita minta kemarin. Satu versi untuk presentasi ini kita ambil penelitian yang bersifat dari artikel-artikel yang ada dalam bahasa yang lain disebut systematic research
Dua Pak, dua. Itu belum ada perbaikan muncul ke grup. Kita mau kasih batu komentarnya nanti kapan mau dimasukkan ke jurnal kalau nggak dikirim-kirim tuh, ya kan? Siapa itu yang pertama kemarin siapa, Pak Sodri? Nah, Pak Sodri mana tulisannya yang kemarin diperbaiki? Kalau numpuk ini Pak, numpuk nanti Bapak ini walaupun 4 mata kuliah Pak numpuk ini kita buat satu. Nah, ini kan dari sekarang kita mau pajang ini. Kalau enggak nanti waktu akhir semester nggak bisa dinilai karena nggak terpisah-pisah. Nah, itu makanya kita sama-sama lagi kami bantu yang kami bisa sedikit, yang mungkin penguatannya dari itu ya. Mungkin masukan dari saya secara umum tadi masalahnya itu ya kalau diperlukan Pak besok kita apa namanya kita minta Bu Saminawati menyampaikannya berapa persentase kemarin berapa 99% tadi ini kan mau meningkat jadi 110%. Jadi kan jadi nggak usah takut Pak, kita ini kan belajar sama ya kan, tapi kan kalau kan giliran besok kan Bapak Ibu yang diskusi gitu kan, kalau giliran kami yang itu kan Pak Din, nah nanti Bapak Ibu yang berapa persen tidak apa-apa belajar ya seperti saya ini mau S3 begitu Bapak apa namanya kalau ijazahnya kan udah jadi kolega bukan mahasiswa sama dosen lagi, kebetulan aja kami dampingi ya kan gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk apa namanya dapatkan masukan biar supaya kita ada cukup waktu untuk memperbaiki gitu ya. Bapak Supriyatin udah siap tulisannya? Sudah Pak, sudah di-share kan? Udah yang Heeh. itu ya. Iya, heeh. Nah, nanti kita kasih masukan Siap Pak. pada waktu yang cukup untuk perbaikan gitu ya. Iya Pak, siap. Ya, itu aja. Masih dari saya dikirim apanya rekamannya dikirim ke saya ke Bu Saminawati. Lihat beberapa nanti kalau memang ada yang perlu dikasih masukan ya. Baik Pak, baik. Yang merekam siapa? Pak Domi. Saya ini Pak yang rekam. Pak Sodri pun ngerekam juga. Coba yang rekamannya sama siapa? Oh ya, jadi tinggal kirim ke grup pun nggak apa-apa, kirim ke grup biar bisa diingat-ingat kawan. Jadi kita pakai rekaman biar supaya nanti bisa kita apa namanya bisa kita cek ulang masukan-masukan kawan-kawan itu biar supaya nambah kita. Intinya ya, yang nanti pada pensiunnya jurnal. Kita nggak untuk yang ini tidak kita butuhkan buku ya, tapi untuk yang nanti yang kemudian satu lagi yang lama kualitatif ada kalian jurnal berapa persen yang fokus kualitas. Jadi ini khusus untuk jurnal ya, gitu ya, yang semuanya referensinya bisa dikasih nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.